Kepengen punya iPad tapi enaknya beli yang mana dan storage-nya berapa ya? Kita akan ngobrolin setelah opening berikut. Sebelum masuk ke videonya, gue mau bilang kalau di channel ini gue upload konten apapun yang gue suka. Mulai dari gadget, kamera, fotografi, dunia kreatif, hingga produktivitas. Jadi kalau kalian suka dengan tipe-tipe konten seperti itu, mungkin bisa pertimbangan untuk subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video-video dari gue. Oke, lanjut. Kalau kalian berencana mau beli sebuah iPad dan bingung, kira-kira enaknya ambil yang mana dan storage-nya berapa ya? Tenang, kalian tidak sendiri. Di video ini gue akan coba menjabarkan dengan cara yang runut dan terstruktur, dan mudah-mudahan bisa membantu kalian untuk memutuskan iPad mana yang harus kalian ambil. Sebelum memilih storage, hal pertama yang harus kalian tentukan adalah fungsi dari iPad ini. Apa yang akan kalian lakukan dengan iPad ini ke depannya? Untuk iPad sendiri, gue akan membreakdown menjadi dua fungsi aja. Pertama, fungsi media consumption dan entertainment. Kedua, fungsi productivity. Nah, dari kedua fungsi ini aja kalian udah bisa menentukan jenis iPad mana yang harus kalian ambil. Baru setelah itu menentukan jumlah storage-nya. Kita bahas yang pertama dulu deh, media dan entertainment. Kalau kalian nyari iPad dengan fungsi seperti ini, most likely kalian nggak butuh iPad dengan specs yang canggih-canggih amat. Dan mungkin cukup dengan storage yang minim. Fungsi iPad di sini hanya sebagai a bigger screen iPhone. Kalian butuh layar yang lebih besar buat scrolling Instagram, Twitter, atau menyimak obrolan soiye di Clubhouse yang sekarang udah sepi kayak kuburan. Atau kalian butuh layar yang lebih besar buat nonton YouTube atau streaming film. Dengan fungsi seperti ini, rekomendasi gue adalah iPad 8 dengan storage 32 GB aja. Loh, nggak kecilan tuh bang. Untuk konsumsi media dan streaming film, di mana kalian nggak bakal nyimpen file apapun, gue rasa 32 GB udah cukup, bahkan masih ada space untuk install 20-30 apps lagi. Tapi kalau kalian gaming dan light productivity, gue sarankan naik aja ke storage 128 GB. Setidaknya kalau ada file-file yang harus disimpan, jadi lebih aman dan nggak khawatir space kehabisan. Sekarang kita masuk ke fungsi yang kedua, yaitu productivity. Jadi buat mereka yang mencari iPad dengan kebutuhan seperti ini, biasanya fungsinya udah meningkat dan iPad-nya memang digunakan bukan cuma untuk entertainment tapi juga untuk kerjaan. Dan productivity-nya pun sebenarnya bisa dibagi-bagi lagi. Apakah kalian hanya butuh iPad untuk kerjaan administrasi dan dokumentasi seperti email, menulis skrip, dan lain-lain, atau memang produktivitas yang ada hubungannya dengan dunia kreatif, content creation seperti desain, editing foto, bahkan edit video. Dengan kebutuhan seperti itu, iPad mana yang cocok untuk kalian? Well, secara karena fungsi udah naik dari yang entertainment jadi productivity, menurut gua akan lebih bijak kalau kalian spend duit sedikit lebih besar dan melihat ini sebagai sebuah barang investasi. Apalagi kalau productivity-nya memang sesuatu yang bisa menghasilkan uang juga. Pilihan terbaik untuk ini adalah antara iPad Pro atau iPad Air 4. Dan gue lebih merekomendasikan iPad Air 4 dengan harga yang lebih murah dari iPad Pro dengan prosesor yang lebih kenceng. Kekurangan dari iPad Air 4 adalah opsi storage-nya yang nggak banyak. Cuma dua pilihan, 64 GB atau 256 GB. Nah, tapi menurut gue di skenario produktivitas justru jadi lebih enak milihnya. Pilih 64 GB kalau produktivitas kalian ringan-ringan aja, seperti email, nulis skrip, dan lain-lain. Pilih 256 GB kalau produktivitas kalian agak tinggi, seperti desain, foto editing, dan video editing. Kalau pertanyaannya balik lagi ke kenapa pilih iPad Air 4 bukannya secara spek iPad Pro lebih tinggi? Memang sih, tapi menurut gue specs yang lebih tingginya justru nggak begitu ngaruh ke skenario produktivitas. Seperti kamera yang lebih banyak, LiDAR scanner, sampai refresh rate layar yang lebih tinggi. Dengan perbedaan hingga 5 jutaan, menurut gue budgetnya bisa dibelikan gadget-gadget pendukung produktivitas untuk iPad seperti keyboard, Apple Pencil, dan external storage. Pertanyaan selanjutnya, emang 256 GB cukup buat produktivitas tinggi? Menurut gue sih cukup banget. Gue sendiri yang udah hampir setahun pakai iPad Pro 128 GB dan cukup heavy buat gue jadiin mesin video editing mobile, storage-nya masih lega-lega aja. Workflow video editing gue biasanya seperti ini. Footage hasil syuting gue masukkan ke external storage gue yaitu Samsung T5 dan nanti dari LumaFusion akan connect ke Samsung T5. Tapi sayangnya untuk saat ini belum bisa edit langsung dari external storage karena file-file footage akan tetap di-copy ke internal storage dari iPad. Mungkin kalau nextnya iPad bisa ngedit langsung dari external storage, nah itu bisa jadi game changer juga tuh. Nah, gue biasanya setiap kelar edit, file-file kopian footage-nya gue delete lagi, kecuali project-project yang statusnya emang masih jalan. So, buat kalian yang mau nyari iPad dan bingung pilih yang mana, saran dari gue lihat dulu kebutuhan kalian dan budget juga tentunya. Tapi overall yang bisa gue simpulkan adalah entertainment, social media, light productivity and gaming, iPad 8 128 GB. Heavy productivity, content creating, dan video editing, iPad Air 4 256 GB. Sepertinya dua iPad itu adalah the sweet spot buat iPad sekarang.
Tapi buat kalian yang mau sabar sedikit, nah saran gue tunggu Apple event 20 April nanti. Gosip-gosipnya Apple akan mengeluarkan iPad Pro baru. Dan kayaknya bakalan menarik buat dibahas. Tulis aja di kolom komentar kalau kalian pengen gue bahas Apple event tersebut. Nah tapi buat kalian yang udah punya iPad, sekarang kalian pakai iPad apa, storage-nya berapa, dan penggunaannya untuk apa? Silahkan tulis juga di kolom komentar. Seperti biasa klik like kalau kalian suka video ini, dislike aja kalau nggak suka. Follow Instagram gue Tangan Blank, cek link di deskripsi untuk informasi lebih lanjut tentang video ini. Thanks for watching, I'll see you next time.